Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarakal munkarat wa hubbal masakin wa anta ghfirana wa tarhamna wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffana ghaira maftunin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna la hubbik ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhihim wa lil hadirin was sami'in. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal ya akramal akramin. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali di pengajian pagi hari ini. Semoga kita bertemu di pengajian ini dalam keadaan iman, Islam, sehat walafiat. Juga semoga Allah SWT berkenan menambahkan nikmatnya kepada kita dengan nikmat ilmu, nikmat pemahaman, serta kemudahan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita akan melanjutkan pengajian yang membahas kitab Qami'ut Tughyan Syarah Manzumat Syu'abil Iman, kitab yang menjelaskan tentang cabang-cabang iman. Semoga dengan membaca kitab ini kita mendapatkan ilmu tambahan, wawasan, juga inspirasi untuk terus menjaga iman Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akan bahas cabang iman yang ke-46. Qala Nazim, penyusun nazam berkata ya, akhlis li rabbika summa surra bi ta'atin wahzan bisu'in tub wa antan nadimu. Ya. Akhlis li rabbika summa surra bi ta'atin wahzan bisu'in tub wa antan nadimu. Oke. Qala Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, wasyu'batu as-sadisatu wal arba'un, dan cabang iman yang ke-46. Cabang iman yang ke-46 adalah al-farahu bit ta'ati. Al-farahu bit ta'ati. Perasaan gembira atau rasa bergembira. Rasa bergembira disebabkan oleh ketaatan yang sukses kita lakukan. Rasa gembira disebabkan oleh ketaatan yang sukses kita lakukan. Wal huznu, dan berduka atau bersedih. Berduka atau bersedih ala fiqdaniha, atas hilangnya peluang dan kesempatan. Hilangnya peluang dan kesempatan melakukan taat. Wan nadamu, dan menyesal ala fi'lil maksiati, atas terjadinya kemaksiatan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala ya. Jadi cabang iman yang ke-46 ini masalah perasaan. Ini masalah apa? Perasaan. Mungkin bagi Bapak Ibu yang pernah mengikuti dan menyampaikan atau masih menyampaikan materi marahilu at-tafa'uli ma'asyahadatain ya. Marahilu at-tafa'ul ma'asyahadatain, tahapan-tahapan interaksi dengan dua kalimat syahadat ya. Tahapan-tahapan berinteraksi dengan dua kalimat syahadat. Itu di sana akan dikenalkan bahwa kalimat syahadat yang kita ucapkan itu kan mempunyai akar atau pangkal keimanan,
mempunyai akar keimanan atau pangkal keimanan. Itu urusan-urusan yang mengatur urusan hati, urusan-urusan spiritualitas, ya, keyakinan, tawakal, ridho, ya. Itu semuanya urusan-urusan hati. Istilahnya adalah asas. Jadi 2 kalimat syahadat yang kita ucapkan itu akan mempengaruhi dan mengubah aspek asas kita. Aspek dasar kita yang ada dalam hati sana. Itu salah satu marahil, salah satu tahapan tafaul atau interaksi dengan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, tahapan interaksi yang kedua adalah bahwa 2 kalimat syahadat yang kita nyatakan atau kita ucapkan itu akan mengubah aspek rasa kita. Aspek rasa kita. Istilahnya adalah syuur. Aspek syuur kita akan berubah. Aspek syuur kita akan berubah. Bahkan sampai ke tingkat mengubah cita rasa dalam arti taste, ya. Cita rasa dalam arti taste. Ya kan, makanan itu ada taste-nya gitu. Pakaian itu ada taste-nya. Minuman itu ada taste-nya gitu kan. Itu pun berubah, yang mengubah siapa? Kalau 2 kalimat syahadat kita benar, yang mengubah 2 kalimat syahadat itu. Nah, lalu satu lagi adalah tafaul, marahil tafaul kita ma'as syahadatain itu akan mengubah aspek aspek amal dan perilaku kita. Aspek amal dan perilaku atau suluk kita akan berubah. Oke. Nah, cabang iman yang ke-46 ini berbicara tentang marhalah yang kedua itu. Marhalah yang kedua itu, yaitu bahwa kalau iman kita itu benar, atau pernyataan 2 kalimat syahadat kita itu benar ya, tembus luar dalam gitu, tembus luar dalam, ya, tembus luar dalam dulu diistilahkan dengan istilah sibghah gitu ya, tembus luar dalam, maka pada diri orang menyatakan syahadat itu akan mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Mengalami perubahan yang sangat luar biasa, mulai dari aspek hatinya yang merupakan asas dari seluruh urusan kehidupan manusia, sampai kepada aspek sifatnya syuur, bahkan sampai kepada dzauq. Syuur itu perasaan, dzauq itu cita rasa atau tis, ya, atau tis, ya. Nah, inilah yang dibicarakan oleh cabang iman yang ke-46 ini, ya. Yaitu kalau kita berkesempatan melakukan taat, akan muncul dan akan ada rasa senang pada diri kita. Gembira dan senang. Alhamdulillah itu saya diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk sholat subuh. Ditambah lagi sholat subuh di masjid. Ditambah lagi sholat subuh di masjid berjamaah. Nah, apalagi sholat subuh, berkesempatan sholat qobliyah subuh. Jadi itu ada gembiranya, ada sisi gembiranya, ada sisi sukanya. Tapi sebaliknya juga kalau kita bangun terlambat sehingga kita tidak berkesempatan sholat subuh di awal waktunya begitu, ya kita bersedih, kita berduka gitu. Bersedih dan berduka atas hilangnya kesempatan itu. Nah, bersedih dan duka itu juga sifatnya aspek syuur, aspek rasa. Lalu an-nadam ala maksiyah, na'udzubillah min dzalik. Begitu ternyata kita kebobolan melakukan suatu kemaksiatan, kita memiliki rasa juga, rasa penyesalan. Rasa apa? Penyesalan. Nah, ini tiga-tiganya ini perasaan, Bapak Ibu. Tiga-tiganya itu perasaan. Nah, kalau perasaan ini kita maknai atau kita bawa kepada makna yang lebih luas, berarti cabang iman yang ke-46 itu adalah hal-hal yang mengatur tentang psikologi, aspek psikologi kita. Semua perasaan, ya, bukan hanya gembira dan sedih dan penyesalan, semua perasaan. Sebagaimana yang lalu kita juga sudah bahas, iman itu kadang-kadang hanya ngatur rasa saja. Nah, di sini sekarang cabang 46 ini mengatur rasa. Bagaimana kita punya rasa gembira saat bisa melakukan ketaatan, bagaimana kita punya rasa berduka saat kehilangan kesempatan, ya. Kehilangan kesempatan untuk
melakukan suatu ketaatan dan bagaimana kita memiliki penyesalan pada saat terjerumus kepada kemaksiatan, ya. Pada saat terjerumus pada kemaksiatan. Jadi kalau mau dibahasakan tuh iman tuh kadang-kadang manajemen rasa. Manajemen apa? Manajemen rasa. Oke ya. Jadi modalnya itu modal memanage perasaan. Berarti naudzubillah min dzalik kalau orang tidak punya perasaan gitu. Wah, itu aspek imannya itu beberapa kesempatan perawatan, penjagaan, pemeliharaan dan penguatan iman tuh hilang berarti kalau nggak punya perasaan tuh. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik ya. Oke, ini cabang iman yang ke-46 ya. Nah, kita baca lanjutannya. Qala Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, walladzi yambaghi, walladzi dan sesuatu yang bagi yang seyogyanya atau sepatutnya, supaya provinsi lain nggak cemburu ini ya. Yang sepatutnya, nanti kalau seyogyanya provinsi lain cemburu ini ya kan. Ya, yang sepatutnya atau sebaiknya an yahturo, untuk terlintas likulli mukminin pada setiap orang beriman, adalah tiga hal. Ini mungkin di sebagian cetakan komik Tughyan ada sedikit berbeda ini ya. 3 hal, yaitu al-farahu bit ta'ati wal uznu ala fiqdaniha wan nadamu ala fi'lil maksiyah. Ini tiga-tiganya mengulangi yang di atas. Nah, yang menarik di sini adalah bahasa Syekh Nawawi Al-Bantani ini. Jadi kata beliau, tiga perasaan ini ya, ini hendaklah selalu terlintas. Nah, ini hendaklah selalu terlintas. An yahturo itu terlintas. Ini kata kerjanya an yahturo ya. Kalau sesuatunya yang melintas namanya khotiroh. Namanya khotiroh ya. Nah, namanya khotiroh. Nah, khotiroh itu bentuk tunggal, mufrad ya. Khotiroh itu bentuk mufrad ya. Wa jam'uha, bentuk jamaknya atau pluralnya adalah khawatir. Nah, gitu ya. Khawatir. Nah, mungkin juga sebagian dari Bapak Ibu masih ingat ya. Masih ingat ada istilah namanya ibda'ul khawatir ya. Ibda'u al-khawatir. Apa itu ibda'ul khawatir? Menampakkan dan melahirkan ya, atau menyatakan apa yang terlintas di dalam benak atau pikiran. Apa yang terlintas di dalam benak atau pikiran yang sering sekali disalahpahami. Ibda'ul khawatirnya itu seringkali disalahpahami sebagai penyampaian tausiah. Sebagai penyampaian tausiah. Yaitu ibda'ul khawatir bukan penyampaian tausiah atau bukan penyampaian kultum atau bukan latihan bukan latihan ceramah, bukan ya. Jadi ibda'ul khawatir itu adalah apa yang melintas di benak kita, apa yang melintas di pikiran kita, apa yang terlintas dalam diri kita ibda, kita tampakkan atau kita lahirkan atau kita nyatakan dalam bentuk cerita, Itu namanya apa? Ibda al-khawatir. Nah, kenapa ada agenda ya, namanya ibda'ul khawatir, karena ini bagian dari tarbiyah. Ibda'ul khawatir itu bagian dari tarbiyah ya. Nah, kalau boleh diistilahkan itu istilahnya adalah tarbiyatul khawatir ya. Ini kalau dimaknai harfiah lucu jadinya. Kalau dimaknai harfiah ya, mentarbiyah kekhawatiran. Ini kalau dimaknai harfiah akan jadi lucu ya. Mentarbiyah kekhawatiran ya. Kekhawatiran. Lucu juga ya. Masa mentarbiyah kekhawatiran. Jadi kita sebagai orang-orang beriman ini, diantaranya yang ditulis oleh Syekh Nawawi di sini, 3 hal ini bisa kita jadikan sebagai bahan tarbiyatul khawatir kita. Sebagai bahan apa? Tarbiyatul khawatir kita. Jadi akibatnya kalau yang terlintas di benak kita atau di pikiran kita itu
Ya misalnya kita hanya mengatur 3 hal ini, memanage 3 hal ini akhirnya kita sebagai orang beriman, yang melintas di pikiran kita itu yang positif-positif. Nah, ya kan? Yang semakin menguatkan dan semakin meningkatkan aspek atau sisi keimanan kita. Itu di kalangan kaum sufi itu salah satu riyadhah kalau bahasa mereka, salah satu riyadhah berat mereka itu di sini nih, di tarbiyatul khawatir ini. Jadi bagaimana kita memanage dan mengelola apa yang melintas di pikiran kita, melintas di benak kita ini. Ya kan, orang ini, kita hidup ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala ya, Masya Allah ya. Situasi dan keadaan orang kan macam-macam. Ada yang menghadapi persoalan-persoalan ekonomi, ada menghadapi persoalan-persoalan keluarga, ada menghadapi persoalan-persoalan anak, ada menghadapi persoalan kesehatan, menghadapi persoalan pendidikan. Ini seluruh urusan hidup ini kan masing-masingnya memberikan sumbangsih, namanya sumbangsih persoalan. Sumbangsih apa? Persoalan atau permasalahan. Nah, apa yang ditulis oleh Syekh Nawawi di sini ini mengajak kita agar ruang yang namanya ruang pikiran, ruang namanya ruang perasaan, ruang yang namanya benak itu kita isi dengan khotirah-khotirah yang mungkin gembira, mungkin duka, mungkin penyesalan. Gembira atas taat, duka atas hilangnya kesempatan taat, dan penyesalan atas kemaksiatan yang terjadi. Kemaksiatan terjadi. Gitu ya. Ini kalau bisa kita tarbiyah untuk mengisi ruang, namanya ruang pikiran kita itu, maka ya lintasan-lintasan buruk, lintasan-lintasan negatif tidak akan mendapatkan tempatnya di alam pikiran dan alam perasaan kita. Alam pikiran dan alam apa? Alam perasaan kita. Oh ini dahsyat ini ya. Jadi cabang iman yang ke-46 ini bicara tentang masalah perasaan. Oke, kita lanjutkan ya. Qala Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, lakin hanya saja, kata beliau, hanya saja ya. Hanya saja, apa hanya saja? La Buddha, mestinya gitu ya, mestinya wa an yakuna farahuhu bitta'ati, rasa gembiranya seseorang dikarenakan ia berkesempatan melakukan taat, rasa gembiranya itu min aisu dari titik atau dari arah, innaha fadlun minallah wa taufiqun minhu lahu, dari arah bahwa ketaatan itu terjadi karena adanya anugerah dari Allah SWT, dan taufik darinya kepadanya. Jadi kenapa kita gembira dengan taat? Bukan gara-gara kitanya bisa melakukan, tapi alhamdulillah Allah kasih anugerah kepada saya, Allah kasih taufik kepada saya, sehingga saya bisa sholat subuh berjamaah umpamanya. Atau alhamdulillah Allah kasih anugerah kepada saya, Allah kasih taufik kepada saya, sehingga saya bisa ikut mengaji, umpamanya ikut baca Quran, umpamanya lagi. Nah, jadi gembiranya bukan karena prestasi kita, bukan, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan anugerah dan taufiknya kepada kita, sehingga kita bisa melakukan ketaatan itu. Di situ kata Syekh Nawawi, gembiranya itu berpangkal dari situ. Oh, ini lebih dahsyat nih, lebih tajam lagi ya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul katakan Muhammad bi fadlillahi, disebabkan oleh anugerah Allah, wa bi rahmati, dan disebabkan oleh rahmat Allah, maka dengan demikian itu
Maka dengan demikian itu, maka bergembiralah. Maka bergembiralah. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita sebagai bangsa Indonesia ya, sebagai bangsa dan negara Indonesia, kita warga negaranya ini, kita juga perlu bersyukur dan bergembira bahwa para pendiri bangsa ini menyatakan kalimat yang diambil maknanya di antaranya di surat Yunus 58 ini, dan dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya, pada alinea ketiga. Jadi di situ disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi pada salah satu kesempatan rapat BPUPKI sempat disepakati kosakata Allah yang ada di situ itu diganti dengan Tuhan. Dan kesepakatan sudah ketok palu. Tapi ternyata notulen rapat lupa mencatat kesepakatan itu.